tugas dosen ya, jadi pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi kali ini saya akan memberikan topik yaitu penyakit degeneratif pada lansia. Gitu. Pertama saya terima kasih dulu sareng Bapak sama Ibu udah bersedia hadir meluangkan waktu di sini lebih awal ya untuk mendengarkan topik kali ini. Mudah-mudahan topik yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi saya mulai saja ya. Nah, ini penyakit degeneratif pada lansia sebenarnya kan penyakit yang umum ya, sudah sering kita dengar. Nah, apa ini penyakit degeneratif? Yaitu penyakit yang umum pada lansia akibat kondisi kesehatan yang tambah menurun seiring pertumbuhan usia. Jadi sel-sel kita kan ada fasenya dia mulai tumbuh, menetap dan stuck turun gitu ya. Penyakit degeneratif itu mulai terjadi pada saat sel-sel sudah mulai rusak, sudah mulai menurun. Contoh aja ya saya ini ya, rambut saya udah mulai ubahan ya. Nah, ini namanya degeneratif juga. Ini di bawah sudah saya cat ya, di atas di atas mulai degeneratif. Ini namanya degeneratif, tapi kan bukan penyakit ya. Nah, ini ubahan ini juga merupakan proses degeneratif gitu. Artinya proses ini untuk mengembalikan ke semula itu nggak bisa. Ya, kemungkinan kecil sulit ya. Seperti itu ya, jadi kita harus jaga. Nah, kemudian mengapa lansia lebih rentan ya terhadap penyakit degeneratif? Sebenarnya ini bisa terjadi sebelum lansia. Jadi kalau lansia, kita sebut lansia kan kalau umurnya di atas 60, di atas atau sama dengan 60 itu ya lansia. Tapi penyakit degeneratif sebenarnya sudah bisa dari umur lebih muda sebenarnya. Tapi lansia lebih rentan. Kenapa? Yang pertama tentunya karena ada proses penuaan. Jadi fungsi organ tubuh secara alami akan menurun seiring usia. Kemudian overuse badan kita gunakan terus menerus. Contoh aja ya, mungkin ada yang nyeri lutut, sering sakit lutut ya. Nah, kaki kan kita pakai dari kecil sampai besar, kita pakai jalan terus lari. Misalnya dulu dia kerja di hotel misalnya ya, lama berdiri 12 jam atau dia bermain bola. Nah, itu akan mempercepat proses degeneratif ya di lutut. Faktor genetik, ya misalnya gennya mungkin ada tensi tinggi, orang tua atau saudaranya dia akan lebih rentan. Kemudian yang terakhir faktor lingkungan, tentunya pola makan, gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi. Nah, apa saja penyakit degeneratif? Nah, kita langsung saja ya. Penyakit degeneratif itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, bagian jantung dan pembuluh darah. Ya, contohnya aja mungkin sering ya, mungkin ada juga yang menderita penyakit ini. Contohnya hipertensi. Ya, hipertensi adalah penyakit degeneratif. Kemudian penyakit arteri koroner. Koroner itu kayak penyakit jantung seperti itu. Nah, untuk yang kedua diabetes mellitus, itu juga penyakit degeneratif. Nah, ini menyerang berbagai usia ya, dari usia muda sampai usia tua. Ini gangguan metabolisme gula. Nah, yang kemudian yang umum sekali penyakit sendi. Penyakit sendi itu banyak, bukan cuma asam urat aja, nanti kita jelaskan ya. Jadi kadang pasiennya mengeluh nyeri sendi, pikirannya pasti asam urat, padahal belum tentu ya. Nah, yang terakhir penyakit neurogeneratif. Jadi ini berhubungan dengan saraf. Misalnya stroke atau demensia. Oh iya, maaf tadi saya lupa. Dok, makasih banyak ya Dokter Putra udah sibuk menyiapkan ya, udah memberikan izin saya lupa menyapa di awal. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Nah, yang pertama kita bahas tentang hipertensi. Ya, ada nggak para senior saya ya, Bapak Ibu yang kena hipertensi ada? Nah, ada ya. Sudah rutin berobat kan? Harus rutin berobat, wajib berobat ya. Sangat wajib. Kenapa nanti dijelaskan ya. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya, kita sebut hipertensi kalau pemeriksaan 2 kali berturut-turut kita cek tensi 140 atau lebih. Ya, artinya sekarang kita cek 140, nanti minggu depan 150, nah sudah dah kita hipertensi itu namanya. Ya, tapi kalau sewaktunya misalnya sekarang habis emosi, misalnya kita marah-marah sesuatu, cek tensi kok 140,
besoknya normal lagi 110, berarti belum hipertensi. Ya, artinya hipertensi 2 kali cek tensi 140 atau lebih itu diagnosis hipertensinya confirm. Nih, penyebabnya apa? Nah, kita kelompokkan menjadi 2 penyebab hipertensi. Yang pertama hipertensi primer atau esensial, itu sebabnya nggak tahu. Ya, sebagian besar 90% hipertensi itu ternyata hipertensi primer yang sebabnya nggak tahu. Biasanya dihubungkan dengan genetik, keturunan. Ya, kita hubungkan sama genetik. Jadi hipertensi primer itu genetik dia. Gitu. Jadi nggak tahu sebabnya. Yang kedua hipertensi sekunder. Nah, ini ada sebabnya, ada latar belakang kenapa dia hipertensi. Contohnya dia pernah sakit ginjal, misalnya ginjalnya fungsinya turun jadi hipertensi. Atau mungkin ada tumor, mungkin tumor ginjal atau gimana, jadi seperti itu. Atau mungkin dia hamil, kan ada orang hamil tensinya naik, itu hipertensi sekunder. Artinya kalau penyebabnya kita atasi, tensinya sembuh. Kalau hipertensi primer yang sebabnya nggak tahu, nggak bisa sembuh loh katanya. Ya, tapi bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol. Nah, hipertensi ini harus terkontrol. Kenapa? Untuk mencegah komplikasi. Jadi kita bayangkan aja ya, kalau kayak pompa air nih, kita pompa air. Jadi ada mesin pompa itu jantung, pipa-pipanya itu pembuluh darah kita. Jadi kalau tekanan di mesin yang tinggi sekali, pasti kayak pipanya itu kan melebar, karena pipa kita kan kayak usus gitu ya. Jadi semakin tinggi tekanan, pembuluh darah akan semakin melebar. Jadi beban jantung, beban ginjal, beban pembuluh darah otak dia akan tinggi. Jadi kita supaya tidak terjadi komplikasi, kita harus menormalkan tensi. Cuman itu aja caranya ya. Kalau tensinya normal harusnya aman. Dengan apa? Mungkin nanti modifikasi gaya hidup, obat jangan lupa ya. Sebab katanya kalau hipertensi primer kan nggak bisa sembuh ya. Jadi bisa terkontrol, kalau terkontrol aman ya. Jadi targetnya adalah tensinya normal gitu ya. Gejalanya apa? Yang pertama bisa tanpa gejala loh ternyata ya. Nah, yang tanpa gejala ini sebenarnya lebih berbahaya. Nah, kenapa? Karena kalau tensinya tinggi kan cenderung pembuluh darah yang tadi kayak dipompa itu kan pipanya melebar gitu ya, dikasih tekanan kan ngedenan. Nah, sensasi ngedenan pembuluh darah melebar di kepala itu lah nyeri kepala. Jadi kita kalau sakit kepala itu berarti ada pelebaran sedikit di pembuluh darah kita. Nah, itu kan alarm sign, artinya ada tanda, oh ada nih sakit kepala, kita waspada. Tapi kalau ada yang tidak bergejala, ini yang berbahaya ya. So semakin dia melebar, takutnya nanti lebar pecah. Mungkin ada yang 200, santai-santai aja pasiennya ya. Jadi itu tanpa gejala. Atau yang kedua dengan gejala, misalnya ada sakit kepala, kaku di leher gitu, kadang sempoyongan, kadang kalau tensinya tinggi sekali mungkin matanya kabur atau sampai mimisan seperti itu biasanya. Tapi yang umum adalah nyeri kepala atau kaku di leher. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih untuk tensinya, untuk tensi tinggi ada? Oh iya, bisa leher kaku tegang. Iya silakan. Oh baik, pasti keluhannya sering nyeri leher ya. Nah, kalau keluhan nyeri leher harus kita pastikan dulu ini nyeri lehernya nyeri ini karena tensi atau karena yang lain. Sebab kalau tensi santai aja, tinggal minum obat tensi normal hilang dah. Tapi kalau tensi kita cek normal tapi masih kaku di leher, berarti bukan tensi yang bikin kakunya ya. Siapa tahu nanti kolesterol atau malahan tulang atau malahan ototnya ya. Kadang kan ototnya kaku itu bisa bikin nyeri leher. Seperti itu. Nanti gimana caranya tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya tensi, gampang aja minum obat tensi, turunkan target tensinya normal, keluhan akan hilang. Gitu. Artinya kalau tensinya normal masih nyeri leher, nah kita harus cari tahu dulu. Berarti ada yang lain. Iya. Seandainya minta konfirmasinya. Iya. Di sini pada sakit leher. Kalau di sini meragukan, apakah ada menu yang tempat lain yang bisa memberikan dukungan bahwa itu tentu saja. Nanti di belakang akan dijelaskan lagi ya. Banyak ternyata yang keluhannya nyeri leher. Ya ini kan baru tensi ya.
Artinya kita singkirkan dulu ya tensi. Kalau kita cek tensi, kita nyeri leher, tensinya normal, oh berarti bukan gara-gara tensi nih, gitu ya. Tapi kalau tensi kita tinggi, oh mungkin saja karena tensi, gitu. Minum obat tensi nggak hilang, padahal tensi normal, oh berarti sebab lain. Oke, lanjut dulu ya. Oke, nanti kita atau nanti diperiksa ya, atau nanti diperiksa. Nah, ini klasifikasinya. Ternyata tensi itu ada grade ya. Kalau normal ternyata di bawah 120/80 itu normal. Prehipertensi antara 120 sampai 139. Bawahnya kita kan cek tensi misalnya 120 per pasti ada bawahnya ya. Kalau pre itu 80 sampai 89. Ternyata itu sudah pre, tapi masih kita kategorikan oke. Yang kita sebut stadium 1 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Stadium 2 di atas sama dengan 160, atasnya bawahnya di atas sama dengan 100. Jadi kalau atasnya 130, bawahnya 100, berarti udah stadium 2 ini. Walaupun kesannya dia 130 gitu. Ya, harus diperhatikan juga bawahnya. Gitu, ya. Yang bawah ini gini. Ini tekanan darah sistol namanya diastol. Jadi kita kalau kita pegang, dengar denyut jantung temen kan gini, deg-deg kan gitu ya. Deg-deg kan gitu. Kan suara jantungnya deg-deg deg-deg kan gitu ya. Ini namanya dag pertama tuh darah keluar jantung didorong drek gitu, sistol namanya. Ah itulah ini 120 ya. Kalau yang kedua darah narik lagi ke ventrikel kiri namanya. Jadi itu masuk ke ventrikel jantung. Yang pertama kan dikeluarin drek drek gitu. Jadi diserap yang kedua gitu ya. Ini siklus dia, sistol diastol namanya. Ngecek tensi kan langsung ya, kedengaran pertama sama kedengaran terakhir. Kalau elektrik udah otomatis, kalau kita punya elektrik pencet 120 per gitu udah otomatis. Kalau alat tensi biasa didengerin suara pertama kedengaran sampai suara hilang, biasanya atas bawah. Gitu. Nanti bapak-bapak gini aja atau ibu-ibu datang ke ini aja ke dokter atau beli tensi elektrik. Kalau nggak bisa ngecek tensi kan, saya mau tahu ada kan sekarang alat elektrik gampang, tinggal pencet udah ada keluar hasil. Oke. Kalau nggak kan di sini selalu ada dok ya berkala gitu. Baik. Untuk tensi sudah ada yang mau ditanyakan atau nanti? Terusin dulu ya. Nah sekarang penyakit jantung koroner ini udah pernah dengar ya. Mungkin ini agak serem ya kalau kita dengar ya. Jadi mungkin ini kelihatannya menyenangkan gitu, benar ini berbahaya. Suatu penyakit di mana terjadi penyumbatan arteri koroner. Ya penyumbatan itu artinya arteri koroner itu adalah pembuluh darah jantung. Ya pembuluh darah kecil, dia seperti benang. Jadi bukan kayak pembuluh darah ayam yang bisa kita lihat atau sebesar usus, itu enggak. Jadi memang benar-benar kecil seperti benang. Gimana benang jahit yang kecil gitu. Mungkin ada lebih besar, ada lebih kecil. Nah, dia tuh gampang tersumbat. Misalnya sumbatannya sumbernya dari mana? Dari kolesterol. Nah, makanya kenapa nanti kolesterol harus kita jaga. Karena biasanya kan kita makan lemak. Kolesterol itu dari lemak ya, Bapak Ibu. Jadi kita makan lemak, asupan lemak. Jadi di tubuh diolah nanti jadi kolesterol. Nanti kelebihannya di pembuluh darah dia akan menumpuk jadi karang. Nah itu ya, kenapa kok kolesterol itu harus diobatin? Kan pernah mungkin dengar kolesterol. Nah itu dah sumbernya. Jadi tinggi kolesterol yang lama selama bertahun-tahun itu faktor risiko utama untuk jantung koroner. Selain juga faktor risiko lainnya mungkin gen, tetapi yang pengaruhnya kemudian merokok, usia juga seperti itu bisa ya. Nah penyebabnya tadi penumpukan darah. Jadi ini ya, ini gambar pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang normal tuh bolong kayak gini ya, bersih. Nah ini lemak-lemaknya ini, lemak di darah nanti diikat sama sel darah putih dia. Ya sel darah putihnya ada reaksi lah terjadi ya, reaksi nemplek dia di sini ya, nemplek di pembuluh darah. Nah pas nemplek di pembuluh darah ini jadilah dia karang. Karang ya benar-benar karang.
Nah kalau nanti lama-lama nutup, kayak ini kan lumen artinya lebarnya kan pembuluh darah seandainya ini kan bisa di mana saja ya, kalau bisa di jantung atau di kepala yang kita takutkan, atau misalnya di pembuluh darah kecil misalnya, ini bisa terjadi di mana saja. Kalau kebetulan dia di pembuluh darah jantung, lama-lama kan aliran darahnya mengecil ya, kalau ini ditutup pelan terus gitu ya, artinya suplai ke jantungnya berkurang atau ada plak di daerah lain yang lepas. Misalnya karena sesuatu hal lepas, plaknya berjalan, dia ikut pembuluh darah, nanti nyampe dia di pembuluh darah jantung, karena dia kecil sekali, mampetlah dia di sana. Nah, nyeri dada munculnya, nyeri dada terjadi karena kurang suplai oksigen, jadi pasukan oksigen ke jantungnya itu rendah. Nah, itu gejala jantung koloner itu adalah gejala utamanya nyeri dada. Nyeri dada itu karena kerusakan jantung, karena oksigennya nggak ada, mampet tadi karena subatannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, keluhan nyeri dada kita harus bedakan ya, nyeri dadanya jantung atau enggak. Setiap orang kan pernah nyeri dada ya. Wih, kita takut nih nyeri dada jantung itu kayak gimana? Apa tusuk nyet-nyet gitu kan, kadang ditusuk dada ya. Nah, karakteristik jantung itu khas ya, nyerinya di tengah, jantung tuh di sini. Ya, jantung kita bukan di kiri ya. Jadi jantungnya di tengah. Bisa ke kiri lebih sedikit bisa. Jadi dia akan nyeri dada di tengah seperti ditindih benda berat. Ya, swastiastu Bapak. Ya, jadi ditindih benda berat dan seperti terbakar, kena setrika. Itu katanya. Ya, nyerinya menjalar ke leher sama lengan kiri, berjalan. Itu nyeri khas untuk jantung. Ya, bukan nyet-nyet ya, nyet kok hilang gitu. Bukan. Kalau nyeri menusuk itu biasanya otot. Ya, di dada kita kan bukan cuma jantung ya, di dada kita juga ada otot, ada apa. Jadi nanti kalau nyeri nyet, apalagi di kanan, oh nggak usah khawatir. Ya, yang kita tahu otot biasanya. Ya, kalau nusuk kayak nusuk itu otot. Ya, baik, selain nyeri dada yang khas seperti tadi, kadang juga bisa sesak nafas. Nah, nyeri dadanya biasanya muncul saat aktivitas berat. Contohnya, habis olahraga, kan banyak ya habis olahraga. Emosi marah-marah, misalnya habis marah-marah ya, habis nyapu atau jalan jauh, kok nyeri dada sesek ya gitu. Itu harus kita waspada. Nah, selain itu juga ada mual muntah. Kalau ini terjadi harus segera ke rumah sakit ya. Jadi ini kan pencegahannya adalah paling penting tadi apa? Supaya menjaga pola makan ya. Jadi kolesterolnya itu berasal dari plaknya itu kan berasal dari kolesterol. Jadi itu yang utama. Kalau faktor lain merokok ya jangan merokok, olahraga teratur seperti itu ya. Kalau ada nyeri dada, goreng-gorengan itu enak ya Pak ya. Jadi gimana ya? Iya loh katanya ya. Sedih ya. Nanti pisang goreng ya boleh ya. Tapi pengurangan orang itu kan beda ya. Saya sudah mengurangi, sebelumnya makan 10, jadi 10 pisang gorengnya 10, mengurangi sekarang 7 lah gitu ya. Kan masih ya. Jadi mengurangi itu relatif ya. Jadi mungkin di stop ya secara teori. Bisa kaya lah sekarang ya, sang raya atau apa ya. Oke gitu ya. Kalau merokok itu radikal bebas ya, itu beda lagi teorinya ya. Kalau rokok itu kan memicu radikal bebas itu kayak reaksi radang gitu di pembuluh darah. Jadi dia tambah lagi kolesterol yang memicu plak. Intinya ini dasarnya plak. Bisa sih kayak penyempitan pembuluh darah seperti itu kan hal yang beda. Tapi biasanya karena plak karena karam. Kalau mekanisme merokok itu karena radikal bebas. Jadi radikal bebas itu kayak reaksi inflamasi, kayak keradangan di pembuluh darah gitu, yang merusak. Tidak bengkak. Radang itu tidak bengkak. Radang itu reaksi inflamasi ya, kayak gini. Semua kayak nyeri, semua itu sebenarnya reaksi radang ya. Jadi reaksi inflamasi itu ada peranan sel darah putih, makrofag, agak ruwet sedikit ya kalau dijelaskan ya. Intinya pembentukan plak itu terjadi karena reaksi-reaksi pembuluh darah gitu. Jadi melawan, dianggap suatu hal yang asing di badan gitu. Kalau misalnya tadi kan
normal ya, kayak kita contoh kolesterol itu sebenarnya kan normal, perlu badan kita. Ya, badan kita perlu kolesterol untuk sel, untuk semua. Tapi kalau dia metabolisme kolesterol kan di hati. Ya, jadi kalau kelebihan kan di darah, dia nggak bisa lagi, mungkin sebagian dibawa ke hati jadi perlemahan hati. Nah, yang di darah ini kan dianggap suatu benda asing ya oleh badan kita. Jadi ada makrofag namanya, ada sel darah putih lah begitu ya. Sel darah putih itu tentara kita ya, semua orang kita punya tentara. Jadi tentaranya nanti, oh ini benda asing kok dia ada di sini, dia nggak boleh ada, diikat dia. Reaksi yang lain lawan, karena di dalam badan kita ini kayak tentara semua gitu. Jadi dia nempel di tempel pembuluh darah, datang sel trombosit namanya, sel leukus, keping-keping darah, dia membentuk plak. Itu reaksinya agak ruwet sedikit seperti itu. Oke, dilanjutin dulu ya. Jadi kalau ada nyeri dada setelah di rumah sakit, tenang saja, sekarang teknologi modern canggih, sumbatannya bisa dihilangkan ya. Ada namanya kateterisasi ya, ada namanya pasang ring, mungkin pernah dengar ya, pasang ring untuk melebarin. Ring itu kan cincin dilebarin. Sekarang sudah canggih, tinggal ke dokter, minum obat teratur seumur hidup. Semua ini minum obatnya seumur hidup ya. Jangan lupa obat itu aman, yang dipakai seumur hidup itu aman. Yang tidak aman tadi tensi ya, tensi nggak aman, gula nggak aman. Jadi obatnya aman dikonsumsi jangka panjang. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini diabetes mellitus sekarang sering ini diabetes. Mungkin ada yang pernah kena diabetes atau keluarganya ada? Ada ya, baik. Nggak apa-apa, ini diabetes itu juga bisa dikontrol ya, semua yang di sini bisa dikontrol ya. Jadi diabetes mellitus itu gangguan metabolisme gula, di mana gulanya itu lebih tinggi dari normal. Nah, kita sebut diabetes tuh ada kriteria ya, gula. Kalau kita mengacu pada gula darah, kalau gula darah normal banget ya, gula darah normal banget, puasa di bawah 126. Sesudah makan atau 2 jam di bawah 140 itu normal. Jadi kalau kita makan nasi 5 bungkus misalnya atau 5 piring misalnya bisa habis, badan kita akan menjaga gulanya benar-benar di bawah 140. Itu orang normal. Ya, normal. Tapi kalau orang diabetes, nah makan sedikit aja, 1 sendok aja atau mungkin 1 teh, mungkin teh isi gula, melonjak gulanya. Itu kita sebut diabetes kalau 2 kali pemeriksaan berturut-turut, kalau ngomongin gula di atas 200 ya, atau gula darah puasanya di atas 160. Puasa 160, 2 jam sesudah makan di atas 200, atau gula darah acak di atas 200. Atau ada gejala, misalnya pasiennya sering kencing, haus, lapar, atau berat badannya turun gak jelas gitu ya. Ada namanya trias klasik itu. Jadi sering kencing, lapar, haus, sama salah satu pemeriksaan gula di atas 200, confirm ya, confirm dia diabetes ya. Oke. Nah, untuk diabetes ini sebenarnya penyebabnya banyak ya, karena gen, kayak tadi semua penyakit gen dasarnya ya, atau pola makan karena dari dulu mungkin bertahun-tahun jadi makan makanan yang banyak gula atau banyak lemak. Nah, gula yang tinggi bisa merusak pankreas namanya. Jadi pankreas itu kan penghasil insulin di badan. Ya, dia dirusak oleh gula atau dirusak oleh lemak. Ternyata lemak atau kolesterol tinggi itu dia toksik terhadap pankreas. Jadi lama-lama pankreasnya rusak. Insulin satu-satunya hormon yang nurunin gula itu adalah insulin. Ya, jadi kalau pankreasnya rusak, produksi insulinnya menurun ya. Atau masih bagus semua produksinya, gara-gara obesitas misalnya, kegemukan, jadi insulin tidak bisa kerja, itu dengan berbagai mekanisme jadi gulanya tinggi. Kenapa gula tingginya berbahaya? Kenapa? Sama seperti tadi ya, jadi gula di atas 180 dia memicu keradangan pembuluh darah, radikal bebas, kan dianggap benda asing dia ya, nggak boleh ada ya. Jadi nanti kental aliran darahnya, beredar seluruh tubuh, jadi dia akan merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah kecil di mata, kadang matanya kabur ya,
Kemudian kalau kena ginjalnya kena pembuluh darah otak, juga kena stroke seperti itu, karena dia menimbulkan kerusakan pembuluh darah. Itu berapa. Jadi targetnya gimana biar aman? Kita harus mengendalikan gulanya normal supaya nggak ada komplikasi. Balik lagi ya, semua harus dibuat normal selama bertahun-tahun supaya tidak ada komplikasi. Ya. Nah, kalau minum yang pahit-pahit, secara langsung mungkin tergantung kandungannya. Kalau kandungan yang herbal, jujur saja saya kurang paham ya kandungan herbal. Tapi tentunya kalau tanpa gula kan tentunya bagus ya, mengurangi gula. Salah satu pola makan. Ya, pola makan untuk mencegah yaitu menghindari makanan manis, menghindari gula, menghindari tepung-tepungan. Kalau sudah kena harus lebih dijaga lagi. Jadi ada timbangannya ya, kalau memang sudah kena Bapak ya diabetes, makan 1 piring itu karbohidrat atau tepung atau nasinya itu harus 1/4. Biasanya kita kan 1/4 piring ya. Kalau kita biasa makan nasi kan nasinya 1 piring, sayurnya di atasnya kan gitu biasanya ya, dagingnya. Ini enggak gitu ya. Jadi nasinya 1/4, sayurnya setengah piring, lauknya mungkin tahu, tempe atau sejenisnya ya, itu 1/4 seperti itu. Jadi banyak sayurnya boleh nambah, 1 baskom jangan ya. Jadi nanti sayurnya boleh nambah serius ya. Sayur itu kalorinya rendah boleh nambah. Ya, ngemil buah sama sayur. Minum air boleh bebas, air putih bebas, jangan berkalori ya, jangan teh manis seperti itu, dikurangi. Musuhnya tepung kalau orang diabetes. Musuhnya itu tepung, semua yang bisa jadi tepung itu musuh besar. Karena kan gangguannya metabolisme gula, metabolisme karbohidrat. Jadi segala tepung itu di badan kan akan diolah jadi gula. Gitu. Kalau kita makan yang lain kayak protein, kayak tempe, tahu kan karbohidratnya kecil sekali walaupun ada, tapi kan kebanyakan protein. Kalau diabetes itu dia gangguan metabolismenya gula, karbohidrat gitu ya. Jadi musuhnya memang semua yang bisa jadi gula. Gula itu dari tepung-tepungan ya. Ketela bisa jadi tepung kan. Semua yang jagung, karbohidrat, kentang, beras, ketan, gandum, roti, mie, itu semua tepung. Kentang boleh tapi jangan banyak. Saya gini, pengalaman saya ya, ada pasien saya, dia diabetes, gulanya nggak terkontrol. Jadi dia berpikir tidak boleh makan nasi. Jadi dia makan kentang 1 tas kresek dia. Jadi pagi dikasih kentang istrinya, nanti ngemil kentang, siang kentang, sore kentang, sepanjang hari 1 tas kresek dia makan kentang sehari. Serius ini, ya. 1 kilo. Jadi kalau makan kentang 1 tas kresek sama aja kan musuh kita makan. Memang benar ya kentang karbohidratnya lebih rendah dari nasi ya, tapi kan karbohidrat. Ya, artinya kalau kentang boleh seukuran 1/4 piring ya, 1/4 piring kentang. Nah, oke, itu ya lebih rendah. Tapi kalau bisa jangan double. Misalnya pagi udah makan kentang, jangan makan nasi lagi. Nah, siang misalnya kentang yang ada makan nasi. Sebenarnya nasi putih itu bisa kalorinya tidak terlalu tinggi dibandingkan roti ya, roti atau boleh makan nasi tapi jumlahnya dibatasi. Kalau beras merah? Beras merah lebih bagus lagi, banyak seratnya Ibu ya. Seratnya banyak, kalorinya relatif dia sebenarnya hampir mirip dengan nasi putih, cuma dia seratnya lebih bagus, lebih tinggi. Lebih mahal. Lebih mahal ya, lebih mahal juga ya. Jadi lebih mahal, harga tidak menipu ya Bu ya. Harga tidak menipu. Oke. Di sini ada puasa 24 jam. Oh iya. Ada puasa juga tidak makan biji-bijian, bisa umbi-umbian bisa. Oh. Apa itu ada pengaruh pada kesehatan? Nah, Ada gini. puasa-puasa yang hanya 1 hari. Nah gini. Kalau jujur itu untuk khusus ke arah diabetes saya kurang paham ya. Tapi untuk puasa itu tentunya pasti bermanfaat kalau menurut saya. Ya, gini. Kayak kita kan intinya itu kalau di penyakit degeneratif ini kan yang paling berbahaya itu kan gula ya.
pasti itu kan. Trigliserid yang pertama namanya cadangan di perut. Kalau misalnya kayak saya perutnya buncit, di sini dulu yang diambil, bukan cadangan di hati gitu, enggak. Jadi diambil dulu, pasti itu dipecah dan dibakar. Gulanya Iya, pasti dibakar. Apalagi dia ada sampai puasanya 1 hari, dia pasti dipecah gitu ya. Jadi pasti membawa manfaat terhadap pemecahan lemak gitu. Dia pasti bagus. Iya gitu. Makanya sekarang ada yang terkenal intermittent fasting ya, mungkin pernah dengar ya ibu-ibu atau bapak-bapak. Itu kan tujuannya begitu sebenarnya gitu ya, menurunkan berat badan, meningkatkan massa otot ya gitu. Makan protein kacang-kacangan mungkin tujuannya, maaf ya saya bukan ahli gizi, tapi tujuannya untuk meningkatkan massa otot mungkin gitu ya. Protein yang memang diutamakan. Mungkin seperti itu ya Bapak. Kita lanjut dulu ya. Metabolisme gini, metabolisme itu adalah kalau saya menjelaskan metabolisme itu setiap orang itu proses gini ya, proses pembakaran energi di badan gitu, proses perubahan suatu energi menjadi bentuk lain, itu metabolisme. Kalau motor gitu nggak bisa jalan dah tanpa mesinnya nyala, tanpa ada bensin kayak gitu. Kalau badan kita metabolismenya, kalau kita semasih kita bernafas ya, itu metabolismenya akan jalan. Semasih denyut jantung kita berdenyut, tubuh kita selalu bermetabolisme. berupa makan jadi energi. Iya, belum tentu juga hanya makanan ya. Misalnya pembakaran, metabolisme itu ada anabolisme, ada katabolisme, ada pembentukan, ada pemecahan. Misalnya kalau kita nggak makan di puasa kayak tadi, tambah kita olahraga, ada namanya pemecahan lemak, itu namanya katabolisme. Setiap prosesnya ya. Nah kalau kita males-malesan, aduh kita malah banyak makan, tidur aja, kelebihan kalori, numpuk dia, itu anabolisme. Jadi dia numpuk perutnya, misalnya masalah berat badan naik gitu, itu anabolisme. Oke, Bapak, lanjut dulu ya. Oke, masih ada banyak. Nah ini yang sering nih artritis nih rematik ya ibu bapak ya. Ada nggak yang pernah nyeri sendi? Aduh saya juga nyeri sendi. Kayaknya semua orang nyeri sendi ya. Nah ini kita bahas nyeri sendi yang umum itu sebenarnya banyak ya. Ada imun, ada semua. Tapi saya bahas 2 di sini. Osteoartritis sama gouty-artritis. Nah sekarang osteoartritis. Osteoartritis itu adalah rematik akibat usia, proses degeneratif ini. Ya, namanya pengapuran. Pernah nggak dengar rematik pengapuran? Nah, rematik pengapuran itu proses alamiah sebenarnya akan dialami semua orang karena penipisan tulang rawan. Ya, ini nanti dijelaskan. Nah, contoh aja ya. Jadi ini tulang lutut kita ya. Nah ini tulang lutut kita kan ada atas bawah kayak tulang ayam. Maaf ya, maaf saya. Jadi kayak tulangnya tulang lutut ya. Jadi atas bawah. Jadi ini yang putih ini tulang rawan. Nah di sendi itu setiap sambungan sendi itu ada seperti ini. Nah gara-gara kita berjalan dari kecil sampai sekarang ya, sendi kita kan terus bergesek ini, krak. Nah kalau kita jalan kan gini dia, kan tergesek dia terus. Lama-lama tulang rawannya akan menipis. Nah menipis, dia mulai menipis nih, tebalnya segini jadi tipis banget. Nah gesekan-gesekan tuh menimbulkan penulangan baru, namanya pengapuran ya. Mulai dia runcing-runcing sih. Nah ini namanya rematik pengapuran. Biasanya kenanya sendi besar. Ada yang sering nyeri lutut? Nah, ada yang bunyi kalau digerakin krek. Nah kalau kita kok mau bunyi itu dah. Nah gitu, itu udah pengapuran. Nah ya sudah diagnosisnya tegak dari segitu aja. Ada nyeri, biasanya nyeri kaku sendi pagi hari baru bangun. Ya pagi-pagi kita kok kekeh mau sengidang gerak asalnya gitu ya. Nah setengah jam siang hilang ya. Nah itu udah pengapuran. Itu proses alamiah gara-gara usia sebenarnya, atau overuse. Kalau di lutut mungkin dia nyumbu berat badan kita, kan dia berat badan, kita tambah gerak tergesek ya tambah lagi berat, jadi tambah dia cepat proses itu. Jadi kalau kita gerak kerak
gitu ya. Oke. Eh, nah ternyata ini nggak bisa sembuh loh, ya nggak bisa sembuh loh, tapi bisa hilang sakitnya. Ya intinya pengapuran itu namanya proses nih, kayak rambut saya ubah ini nggak bisa sembuh nih ternyata katanya ya. Nah sama kayak pengapuran nggak bisa sembuh, yang kita lakukan biar nggak kumat ya, biar nggak sakit. Nah caranya gimana? Yang pertama istirahat sendi. Kalau ada nyeri lutut jangan dipaksa dipakai jalan. Kan ada nyeri lutut sektan olahraga, salah itu. Ya kalau sudah nyeri jangan dipakai olahraga, istirahatkan. Nah kalau mau berjalan supaya istirahat pakai penyangga lutut, deker. Mungkin pernah ada yang lihat pakai strapless di lutut bolong tengah itu ada ya, kayak kita main bola kan, cowok-cowok main bola pakai lutut. Nah itu harus dibeli. Kalau udah lututnya sakit, biar kita bisa jalan tapi lututnya istirahat, kita harus pakai peneguh lutut. Jadi itu dipakai modal utama kita dulu biar kita bisa happy jalan ke sana ke sini, lutut nggak sakit ya. Yang kedua, nggak boleh kena air dingin, jadi nggak boleh mandi malam. Nah nggak boleh mandi malam, nggak boleh sama sekali ya. Jangankan mandi malam, musim hujan aja mungkin lututnya sakit ya karena dingin cuaca. Nah nggak boleh kena, jadi mandi air hangat. Kalau ada waktu olesin boreh atau balsem ya, atau kompres air hangat, itu yang kedua. Yang ketiga baru obat-obatan ya. Obat-obatan kalau fase ringan bisa minum obat, cuman untuk obat anti nyeri tidak aman dikonsumsi terus. Bukan kayak obat jantung, obat tensi, obat gula yang terus diminum ya. Kalau obat nyeri ini kalau perlu. Obat lokal bisa, topikal kayak salep anti nyeri itu aman. Tapi kalau obat minum diminum sewaktu-waktu. Nah nanti kalau sudah grade-nya berat, jadi sembuh total bisa, tapi harus operasi. Gitu, ya, itu untuk pengapuran. Ada pasti yang pengapuran ya. Oke, ada pertanyaan? Nah gini, kalau mandi air hangat ya, mandi air hangat dulu ya. Kenapa harus dihangatkan? Nah suatu pengapuran itu kan reaksi radang dia, kadang dia nyeri. Ya radang, jadi radang itu ada namanya sel darah putih, semua sel-sel radang lah yang menyebabkan itu kayak tadi reaksinya. Nah dengan kita hangatkan aliran darahnya jadi lancar ya, sehingga sel radang itu dianyutin dia, dari sel dianyut dia kan aliran darah. Kalau kita kasih air hangat lebih cepat dia aliran darahnya, kalau kita kasih air dingin lebih lambat gitu. Jangan dikompres dingin kalau kita, kecuali kita jatuh, misalnya jatuh kepleset bengkak, hari pertama benar kompres dingin, hari kedua kompres hangat gitu ya. Yang pertama dingin biar proses radangnya berhenti gitu ya, dingin dia. Kalau yang kedua masih basah ya kita kasih kompres hangat supaya lebih cepat sel-sel radangnya hanyut gitu, kasarnya gitu ya, hanyut. Yang kedua kalau masalah otot bisa lemes, kalau misalnya ototnya misalnya nyeri, dikasih yang hangat bisa ngelemesin gitu, dilemaskan di ototnya seperti itu. Kalau dingin kayak contohnya kayak daging kita taruh di kulkas, maaf ya, kalau daging kan kaku dia, semua kita taruh di, kan kita pukul-pukul aja keras banget ya misalnya gitu. Nah kalau misalnya kita hangatin kan jadi lembek dia, seperti itu kasar. Nih, jadi kayak otot kita, daging juga seperti itu. Kalau kita kasih hangat dia lebih cepat nyerinya hilang, lebih tidak kaku. Kalau di fisio? Di fisio lebih bagus lagi. Bedanya ya kalau kita hangatkan fisioterapi dia nembus bisa sampai tulang hangatnya. Kalau kita jemuran, sinar matahari kan panas, beda ini sampai kulit aja gosong ya. Kalau kita kompres air hangat kan sampai otot dia, sampai tulang, sampai bawah sih mungkin. Fisioterapi lebih dalam lagi, dia kan pakai sinar, beda sih ya. Jadi itu lebih bagus lagi kalau fisioterapi ya. Nah lanjut dulu nih, rematik asam urat nih sering nih ya. Gimana bedain kita asam urat atau pengapuran? Jangan salah, kalau asam urat nih gara-gara salah makan nih. Misalnya mungkin terlalu banyak makan kacang-kacangan seperti itu ya. Kalau jeroan mungkin kan tidak ya, kalau masyarakat umum kayak jeroan seperti itu. Kalau di sini kacang-kacangan ya pola makan, atau alkohol mungkin ya, obat-obatan tertentu misalnya obat
diuretik misalnya seperti itu, salah satu obat ya bisa. Kemudian gen juga, kalau ada keluarganya kena asam urat, mungkin saja kita nggak salah apa-apa, namanya gen kan nasib ya, jadi nggak ngapa-ngapain aja bisa kena gitu, itu gennya ya. Atau kondisi medis misalnya penyakit ginjal karena ekskresi atau pengeluaran asam uratnya lambat. Nah gejalanya gimana Be? Kalau asam urat tuh nyeri mendadak seketika ya, sekarang banyak makan besok nyeri bengkak ya. Kalau tadi pengapuran kan nyeri di sendi besar ya, di lutut. Kalau asam urat di sendi lebih kecil, biasanya dia di mata kaki, jempol kaki ya. Sekarang salah makan misalnya banyak sekali makan, besok pagi udah enjok-enjok langsung mendadak. Kalau tadi pengapuran dikit-dikit nih lututnya sakit, sedikit kok tambah keras. Kalau dia mendadak asam urat. Kalau lutut yang tadi pengapuran mungkin nggak sampai merah ya, nggak sampai sekalian bengkak, walaupun bisa merah bengkak pada fase. Kalau ini enggak, langsung bengkak merah ya gitu. Kenanya satu kaki. Kalau tadi bisa kanan kiri, kalau ini satu kaki. Pokoknya dia mendadak habis salah makan. Ya gitu. Biasanya kalau rematik asam urat, walaupun memang ada beberapa kalau asam urat tinggi juga kadang nggak bergejala dia. Kenapa nggak bergejala? Gini, asam urat itu kan dia kristal, namanya kristal asam urat ya. Secara teori normal kalau laki-laki kan di bawah 7, perempuan di bawah 6. Kalau di atas 6,8 mulailah dia numpuk di sendi. Kan dia kristal kan berat nih, pasti kristal tuh turun gitu, makanya dia lebih ke ujung-ujung tangan atau di ujung-ujung kaki gitu. Dia numpuk di sana. Jadi kalau salah makan sedikit ada perubahan peningkatan asam urat mendadak, mulai dia reaksi radang di sana gitu. Ada yang rematik asam urat di sini? Ada yang pernah cek asam urat tinggi? Kebanyakan ya, oke. Nanti harus dicek berkala ya. Kalau asam uratnya mungkin tiap 3 bulan. Asam urat tuh gampang ya, asal nggak genetik ya. Kalau genetik nggak makan apa tinggi loh, nggak makan apa aja tinggi. Biasanya cowok, laki-laki biasanya lebih cenderung. Kalau perempuan sih lebih jarang gitu ya. Oke, obatnya bagaimana? Terutama obatnya nurunin dulu kadar asam urat. Pastinya rematik asam urat tuh ngecek kadar asam urat ya. Kalau asam uratnya di atas 7 atau di atas 6, pada laki-laki tadi 7, perempuan di atas 6 itu confirm. Kita turunkan asam uratnya dan pemberian obat anti nyeri ya. Ini gampang ini, bisa sembuh ini ya. Asal kadar asam uratnya normal ya. Oke ya. Tapi kalau yang pengapuran tadi biasanya kumat-kumatan gitu ya. Oke, lagi dikit ya. Nah kita bahas penyakit neurodegeneratif. Yang pertama stroke, yang kedua pikun, demensia. Mungkin banyak mulai pikun, mungkin saya agak-agak pikun ini ya. Jadi sering lupa saya menaruh sesuatu, udah mulai ini saya ya. Yang pertama stroke. Stroke itu adalah kondisi darurat di mana pasokan aliran darah ke otak itu berhenti atau berkurang. Ya. Mekanismenya sama persis, ada 2 sebenarnya ya. Stroke karena penyumbatan pembuluh darah atau stroke karena pendarahan. Kalau yang karena penyumbatan, mekanismenya sama persis dengan penyakit jantung koroner, cuman beda lokasi. Kalau tadi penyakit jantung koroner sumbatannya sih di arteri koroner di jantung. Kalau stroke dia di pembuluh darah otak atau kepala. Itu aja bedanya. Nah kedua, kalau stroke pendarahan biasanya karena pecah pembuluh darah, bisa karena tensi tinggi atau pembuluh darahnya memang tidak normal atau aneurisme atau yang lainnya ya. Tapi sebagian besar karena tensi tinggi ya. Gejalanya biasanya pasiennya mendadak lemes. Lemesnya biasanya setengah tubuh ya, setengah tubuh, kemudian suaranya pelo atau kesemutan setengah badan ya. Kalau ada seperti itu, kadang memang dia bisa balik, namanya stroke akut TIA, transient ischemic attack. Jadi begitu kena beberapa detik lemes langsung hilang. Tapi tetap itu harus ke dokter. Ya, tetap kalau pernah ada gejala seperti itu. Ya. Nah, penyebabnya yang tadi ya hipertensi, kolesterol. Treatmentnya ini harus ke rumah sakit ya. Intinya ya nggak bisa ini ya, harus ke rumah sakit.
Pengobatannya rutin, biasanya seumur hidup. Yang paling penting adalah pencegahan. Paling penting ya, ini berarti karena stroke itu kan dia saraf. Biasanya kalau kena saraf pemulihannya nggak bisa cepat. Nggak bisa kayak kena pisau, misalnya kulit kena pisau, seminggu kan kering gitu, sembuh itu artinya pemulihannya cepat. Nah kalau gigi putus kan nggak bisa nyambung ya, pemulihannya endol. Nah kalau saraf dia mendekati gigi soalnya pemulihan. Jadi kalau dia sudah rusak, respon treatment itu akan sangat lambat. Maka dari itu orang stroke dia pemulihannya sangat lambat. Gitu. Makanya pencegahan sangat penting ya. Pencegahan pola makan ya, lemak kan katanya lemak tadi yang utama ya. Lemak, tensi diatur, gula darah diatur seperti itu ya. Nah kemudian demensia. Demensia ini pikun. Ya, nah pikun. Ada yang udah pikun ya? Nggak ada lah di sini ya. Buktinya masih sibuk ya, masih aktif ya. Saya mulai pikun juga. Oke. Jadi gejala demensia, lupa itu wajar ya, tapi demensia itu dia tidak normal. Ya, pikun itu loh. Tadi naruh barang di mana itu bukan pikun itu ya. Jadi wajar aja kita. Nah, ini progresif ini ya. Jadi dia sulit mengingat peristiwa baru. Udah makan nggak? Oh sudah. Belum, baru udah makan nanti lupa. Nah itu ya. Padahal udah makan dibilang belum makan. Atau dia lupa anaknya mungkin namanya. Atau dikasih tahu apa yang sekarang ingat. Tapi peristiwa yang dulu-dulu waktu dia muda dia ingat. Oh saya pacaran sama istri saya ketemu di sini, ingat dia. Ya peristiwa sekarang nggak ingat dia. Gitu ya, itu demensia. Nah lupa nama orang tempat, kesulitan mengikuti pembicaraan, jadi nggak nyambung kalau kita ajak ngomong tuh dia bingung atau nyambung, nggak komunikatif gitu ya, atau mengulang-ulang pertanyaan yang berulang kali, misalnya coba makan, nah nanti coba makan gitu, padahal kita misalnya gitu kita harus curiga ya. Nah ternyata terapinya nggak ada yang bagus ini ya, karena berhubungan dengan saraf ya. Ya kalau begini yang paling penting adalah pencegahan lagi ya. Kalau berhubungan dengan saraf itu yang paling penting adalah pencegahan ya. Nah ini yang penting ya, penting. Sebenarnya dislipidemia atau kolesterol tinggi ini bukan penyakit degeneratif ya, tapi ini dasar dari terjadinya penyakit degeneratif. Ini bisa sembuh ya. Nah kolesterol dislipidemia adalah suatu kondisi di mana kadar lemak dalam darah itu tinggi, tidak normal. Penyebabnya pola makan minyak terutama. Kalau mulu kan tidak ya, mungkin ibu bapak tidak. Biasanya minyak, mulu, gorengan. Nah kalau di sini kacang-kacangan berlebihan juga bisa. Kalau digoreng ya, semua kacang ada lemaknya ya. Kandungan lemaknya tinggi kacang. Jangan khawatir, lemak itu perlu ya. Kalau nggak lemak nanti bagaimana ya? Tapi tidak berlebihan ya, kita perlu lemak ya, pelapis sel semua itu adalah lemak ya, menjaga elastisitas kulit juga lemak, tapi tidak berlebihan nih. Nah penyebabnya pola makan, gen juga ya. Kalau gen kembali lagi nggak salah apa-apa kena obesitas. Nah obesitasnya bisa nanti diukur berat badan, tinggi badan ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau lebih hasilnya dari 24,9 obesitas dan kita gitu. Tapi kayaknya di sini enggak ada ya. Oke. Kemudian alkohol, merokok dan jarang olahraga. Gejalanya sayangnya sebagian besar enggak bergejala. Ya, kadang ada bergejala mungkin kaku di leher, sakit kepala sama seperti tadi, tapi sebagian besar ini tidak bergejala. Nah yang ditakutkan adalah komplikasi kayak tadi penyakit jantung koroner, stroke, sehingga pencegahan sangat penting. Pencegahannya adalah hanya satu-satunya cara pencegahan, ngecek darah. Ya, ngecek darah tuh buat tahu itu penting sekali. Jadi untuk kegiatan berkala, jadi penting sekali kita melakukan pemeriksaan kolesterol, gula darah, fungsi ginjal, seperti itu untuk lab ya, asam urat itu minimal 6 bulan sekali. Kalau nanti ada kelainan, ternyata kolesterolnya tinggi, diobatin atau diet, diceknya setiap 3 bulan. Kalau normal bisa 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun diulangi.
gitu. Jadi satu-satunya cara buat tahu adalah meriksa ya untuk kolesterol ya, untuk pastinya. Kolesterol itu ada banyak, nggak semua jahat loh ternyata. Ya, ada kolesterol baik. Namanya HDL. Nanti kalau cek kolesterol total yang jahat-jahat dulu ya. Kolesterol total di atas 200, LDL ini super jahat, ini penjahat nenek sihirnya ini ya. Dia 100 di atas 100 ya. Trigliserid ini muluk. Ya, ini juga jahat di atas 150. Tapi ini kan kolesterol yang di darah ya, bukan berarti nanti kita gemuk tuh pasti kolesterol tinggi, itu belum tentu. Ya, belum tentu. Ada misalnya cewek besar sekali pantatnya, maaf sekali ya. Artinya itu kan ada penumpukan lemak di bawah kulit, benar nggak? Ya, atau perutnya nih besar sekali. Belum tentu, saya serius, belum tentu kolesterol darahnya itu tinggi loh. Kita bilang, oh dia gemuk, pasti kolesterol. Belum tentu, jangan salah, berbeda. Ya, kolesterol lemak yang numpuk di bawah kulit itu berbeda dengan lemak di darah. Ya, itu berbeda. Jadi ini yang jahat-jahat penjahat itu adalah yang menumpuk di pembuluh darah. Ya, jadi walaupun kurus belum tentu kolesterolnya normal. Itu harus dicek ya. Oke. Nah, kalau HDL-nya justru baik, kita harap dia tinggi. Treatmentnya gampang, ada obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Tidak semua lemak itu jahat ya. Minyak goreng itu tidak semua jahat. Ada namanya lemak jenuh tak jenuh. Nah, yang jenuh itu kayak minyak kelapa, itu kelapa sawit, ya itu yang jenuh. Kalau yang baik justru menekan kolesterol LDL, menekan trigliserid, itu namanya tak jenuh. Contohnya minyak zaitun. Ya, yang itu yang menekan dia. Memang dia minyak tapi dia tekan yang jahat nih nanti. LDL dia tekan, trigliserid dia tekan, HDL-nya dia naikkan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau makan minyak atau gorengan boleh, kan enak, cuma minyaknya mungkin diganti ya ke minyak zaitun gitu, atau mungkin VGO 160 saya beli. Oke. Ya. Ayo Pak. Minyak gitu apa ya? Oh, saya kurang. Kayak blue band. Oh, blue band. Margarin tidak bisa. Yang begitu tidak bisa ya. Minyak yang bagus itu minyak ikan bagus lagi. Ya, minyak ikan. Tapi kan tidak mahal minyak ikan. Biasanya minyak ikannya memang diambil gitu. Tak jenuh dia juga. Ikan biasa kayak omega itu kan asalnya dia biasanya dari ikan ya. Oke. Pencegahan yang paling penting ya, saya pikir di sini semuanya sudah menerapkan pola hidup sehat karena olahraganya teratur seminggu sekali ya. Idealnya memang begitu, olahraga teratur itu idealnya minimal 30 menit sehari, seminggu 3 kali. Ya, itu kata buku begitu. Tapi di sini sudah bagus sekali saya lihat. Terus makan makanan bergizi. Di sini sudah juga menerapkan. Tadi juga ininya kuesionernya ya, pretestnya hampirlah semua 100 ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi sudah menerapkan ini, saya pikir istirahat cukup dan lagi satu, jangan stres ya. Ternyata stres itu banyak meningkatkan radikal bebas, peradangan inflamasi. Nggak boleh stres, harus happy terus ya. Nah, di sini juga penting mencegah pikun loh ya. Kenapa? Di sini simulasi otaknya pasti banyak. Satu-satunya berinteraksi sosial, kumpul-kumpul, ketemu teman, ngerumpi, ketawa-ketawa. Ternyata itu juga bagus loh untuk mencegah pikun semua ya. Jadi di sini sudah menerapkan, hampir semua diterapkan ya. Nah, tapi minyak di sini enggak. Belajar harta minyak masak di dapur suci banyak. Nah, seperti itu. Oke, Minyak belajar hal baru. Ternyata main game penting ya. Ada yang tidak suka main game ya? Terus itu otak tahunya. mencegah pikun ya. Oke, ternyata main game juga
juga penting ya. Iya, berjapa. Oke ya. Ternyata memang semua membaca buku. Ya, ternyata sudah semua diterapkan. Saya cuman gini ya, saya cuman merefresh saja ya. Saya pikir sudah karena semua pretestnya 100 ya. Oke. Nah, kalau ada yang punya tensi tinggi, gula, tidak usah berkecil hati. Tidak usah. Yang harus dilakukan adalah mengontrol. Iya. Nah, tensi agak tinggi harus kontrol teratur, Pak. Sekarang ada teknologi canggih yang namanya obat. Ya, jadi obat itu kan menekan. Jadi diet itu kadang tidak selalu 100% berhasil. Kita ada teknologi yang namanya obat sudah canggih, ya, gampang gitu. Ya, oke. Jadi tinggal ke dokter kontrol setiap bulan. Ya, sampai ketemu teman-teman. Kalau di sini kan setiap minggu. Setiap minggu ya, oke, sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Apa ada yang mau nanya? Oh ya, silakan. Nih. Kalau seandainya kalau kita kan kena tensi nih Mas. Kalau seandainya kita memang rutin konsumsi itu akan obat tensi, itu efeknya ke ginjal bisa nggak? Bagaimana pencegahannya itu? Terima kasih Bapak. Maaf Bapak siapa? Bapak Terima kasih Bapak pertanyaan. Ini pertanyaan bagus ya, dan pertanyaan sering sekali ditanyakan oleh pasien. Ada rumor, gosip-gosip miring di masyarakat bahwa obat itu merusak ginjal. Ya, kalau kita minum obat ginjalnya akan rusak. Mungkin benar untuk obat-obat tertentu. Kayak misalnya obat anti nyeri sembarangan, jamu-jamu kita pikir herbal sembarangan aja kita ngawur beli. Nah itu benar ya. Tapi untuk obat tensi justru kebalikan Bapak. Ya, Bapak harus minum obat tensi agar ginjalnya normal. Karena tensi tinggi dia target organ damage, artinya kerusakan organ yang dia targetkan itu ginjal, jantung, pembuluh darah. Itu 3 organ. Jadi agar organ kita selamat, kita harus meminum obat. Obat tensi sebagian memang ada yang renoprotektif, artinya dia tujuannya mencegah kebocoran ginjal, mencegah pembesaran jantung. Justru dengan Bapak minum obat, ginjalnya aman. Kebalik ya. Jadi dipastikan obat tensi itu adalah pasti aman. Kalau nggak aman nggak mungkin dikeluarin 1 bulan ya. Yang tidak aman adalah tensinya. Jadi nanti suatu ketika kalau terjadi kerusakan ginjal itu kan banyak faktor, bisa karena umur, ada kelainan struktur, misalnya ada batu atau apa. Kalau Bapak minum obat tensi dipastikan bukan karena obat. Obat tensi itu pasti aman. Pasti aman. Ya, justru obat sakit ginjal itu salah satunya obat tensi. Jadi kalau ada pasien dengan sakit ginjal, struktur misalnya ada batu, pasti tensinya otomatis nanti naik. Dia pasti perlu obat tensi. Gitu ya. Jadi Bapak, kita kan harus yakin ya kita berobat, minum obat kok kayaknya ada yang ragu, nggak yakin. Itu mempengaruhi juga. Jadi kita harus yakin apa yang kita minum itu memang perlu gitu. Jadi obat tensi itu aman. Dipastikan aman. Ya, yang tidak aman tuh tensinya Bapak. Tensinya Bapak kalau nggak minum obat yang tidak aman, sehingga untuk mengamankan ginjalnya Bapak harus minum obat. Ya, sama juga untuk gula. Ya, silakan. Kalau minum obat sudah biasa, itu kita dapat dari dokter itu. Saya kadang-kadang nggak bisa tidur, kalau tidak bisa. Oh, nggak bisa Tidurnya tidak bisa. Apakah itu lebih ke kita ya? Nah, gini. Overdosis. Tidak. Sebenarnya gini, setiap obat tergantung obatnya memang ada namanya efek samping obat. Contoh kalau kita ke dokter gara-gara kita pilek ya atau batuk pilek, ada namanya kandungan obat. Mungkin yang sering kita batuk, yang bikin nggak bisa tidur itu biasanya atau bikin berdebal gitu, mungkin beberapa kandungan obat pilek. Ya dia bisa ningkatin denyut jantung seperti itu, atau dia nggak bisa tidur seperti itu, Bapak. Mungkin efek samping obat aja. Ingat obat-obat yang kita minum jangka pendek ya itu cenderung tidak berbahaya. Artinya begitu selesai Bapak minum obat, hilang lah dia ini. Kalau overdosis saya pikir enggak Pak, mungkin cenderung ke efek samping obat. Contoh yang saya tidak tahu Bapak minum obat apa. Dosisnya di setengah.
enggak, gini. Dosis itu udah fix untuk orang. Misalnya gini, dosis itu biasanya kan per berat badan. Kalau kita kasih setengah takutnya nggak ngefek obatnya, kita rugi minum obat Bapak. Kita berpikir mungkin ada beda. Kalau setahu saya sih dosis itu dihitung per berat badan, biasa kita pakai dosis. Makanya anak kan beda, dewasa beda gitu. Selain berat badan sih juga karena beda sih obatnya. Cuman kalau kita kasih dewasa ada dosis fixnya. Kayak misalnya contoh ya, maaf ya Bapak, mungkin ada semua pernah minum Sanmol ya, paracetamol ya, demam kan kita paracetamol. Itu paracetamol obat kategori A, jadi dia aman, ibu hamil pun aman. Ya artinya untuk bayi aja aman, apalagi untuk kita kecuali kita alergi ya. Nah itu dosisnya kan 10 sampai 15 mili per kilogram berat badan. Artinya kalau orang dewasa berat badan 50, dia minum 1 tablet yang 500, baru dia ngefek. Nanti kalau berat badan kita 50, kita minum setengah dosis 250, melayang-layang itu obat itu nggak ngefek gitu. Jadi emang ada dosis 10 sampai 15 kilo. Jadi kita berat badannya 50, perlunya 500 minimal atau maksimal misalnya 15, berarti 750 kita antara 500 sampai 750 itu kita masih bisa minum gitu Bapak. Kalau saya setengah dosis nggak ngefek ke kita, panas nggak turun, yang ada minum obat gitu. Mungkin menurut saya yang Bapak alami nggak bisa tidur itu untuk obat-obat tertentu yang memang ada efek sampingnya. Contoh misalnya kalau obat sesak, saya kasih pasien obat sesak dia asma salbutamol, dokter saya nggak berdebar. Ya memang saya jelaskan nanti minum obat ini akan berdebar sedikit karena dia melebarkan pembuluh darah, dia meningkatkan melebarkan saluran nafas, dia meningkatkan denyut jantung gitu. Memang kerja obatnya begitu. Ada lagi pernah nggak minum obat batuk habis itu ngantuk? Itu efek samping juga namanya. Kok saya minum obat saya ngantuk gitu, itu namanya efek samping. Begitu besok kan biasa lagi gitu ya. Itu menurut saya enggak apa Bapak kecuali alergi. Nanti disampaikan aja, berarti ingat dok habis minum obat ini saya nggak bisa tidur. Ingat ya nggak boleh sembarangan tuh anti nyeri antibiotik ya, nggak boleh sembarangan. Kalau nanti mau beli obat ada logo hijau. Logonya kan ada bulat hijau, biru, merah. Kalau bulat hijau itu boleh beli bebas, relatif. Ya. Oke, kira-kira gitu ya Bapak? Ya. Saya sering minum paracetamol dan natrium diklofenak. apa tiap hari Bisa itu diminum itu kalau nyeri itu. Bapak minum natrium diklofenak paracetamol untuk nyeri apa? karena saya dulu jatuh. Baik. Itu kan saya mau di kapal. Itu kan di bedah torak saya. Ini di bedah semua ini. Karena tulang rusuknya patah. Baik. Setelah itu saya pergi ke sana berobat. Oh sudah sembuh ini Pak, tidak perlu apa-apa. Saya takut itu karena nyeri sering di sini. Oh, berarti ada sering nyeri ya Bapak. Nah gini, kalau untuk obat nyeri yang Bapak sampaikan tergantung kategori. Kalau tadi Bapak minum kan paracetamol ya, itu kategori A, Bapak bisa minum biasa. Tapi nggak juga tiap hari juga kan kita minum gitu, minumnya kalau perlu aja Pak. Nggak kayak tadi Bapak Budi yang minum obat tensi itu memang dia harus terus. Kalau ini enggak, memang sewaktu-waktu aja. Natrium diklofenak tidak lebih aman dia. Ya, tapi natrium diklofenak dia lebih kuat daripada paracetamol untuk mengurangi nyeri. Minum salah satu aja, tapi nggak terus Bapak, nggak boleh terus. Berarti kalau kumat jadi baru minum. Kalau kumat baru minum. Kalau ringan boleh pakai salep ya, kayak misalnya Counterpain atau Flamar atau apa yang merah-merah atau Moreh mungkin gitu untuk angetin, itu lokal itu lebih aman. Boleh dipakai pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari, asal nggak gatel aja kulitnya ya boleh. Oke, itu lebih aman. Nanti kalau nyeri nanti sewaktu-waktu saja. Asal nggak alergi salep ya boleh bebas. Ya. Dan ada sekali pertanyaan saya kan sedang gerak jalan. Apa boleh saya sebelum gerak jalan itu makan? Itu beda tujuannya ya. Apa ini tujuannya? Kalau makan tentu saja boleh. Kalau untuk pembakaran lemak, untuk nurunin
berat badan biar singset langsing kan, bukan ya, tujuannya kan bukan begitu di sini ya. Nah itu benar, makan yang dianjurkan memang pas lagi kosong, lagi puasa, mungkin bangun pagi nggak makan, minum air aja. Kalau air putih kan jalan. Tapi kalau untuk kita lebih stamina, lebih fit, tujuannya apa, nggak apa-apa Bapak makan, nggak ada ngaruh itu. Biar lebih segar rasanya kan juga olahraga itu nggak ada masalah gitu. Saya Makan. dulu di rumah sakit kapal, saya tanyakan dokter, ya sebelum olahraga jalan itu bisa makan. Udah boleh dok, harus bapak makan pisang rebus gitu ya di sana. Enggak ada patokan khusus. Mungkin ini ya Bapak, kalau Bapak habis makan banyak, misalnya kita habis makan, langsung olahraga lari-lari, kan nanti mau muntah ya, naik dia ke atas. Itu aja sih kalau untuk Bapak bisa makan bebas Bapak. Iya, ya. Jadinya saya Nggak ada itu. pisang rebus itu saya makan. Kok bisa rebus aja, boleh makan jus, minum teh atau apa ya. Bebas sesuka Bapak ya. Kan jalan, kita biar ada stamina juga. Ya, nanti di tengah jalan kita haus, mana air minum, nanti nggak jadi olahraga malah. Nggak jadi. Oke, secara teori tidak ada begitu ya Bapak ya. Bapak bisa makan, yang penting happy ya, yang penting jalannya bisa konsisten. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oh iya silakan. Dok ya, saya mau nanya dok, dulu saya kan kena mah nih, mah ya dok ya, terus saya udah bawa ke dokter dalam ya, terus dibilang saya GERD. Nah GERD, sudah GERD itu saya di ronsen ya dok ya, Endoskopi. ada ronsen. Baik. Ronsen. Terus katanya dok apa, jantung saya agak ada baru abu-abu gitu, abu-abu di belakang. Terus saya bawa ke dokter spesialis jantung, terus ada gitu, dibilang sama dokternya ada apa istilah kedokteran gitu ada ya dok ya, jantung agak menebal dikit, Baik. ada gitu ya dok ya. Iya. Nah terus saya udah dirawat hampir 1,5 tahun. Nah 1,5 tahun yang dikasih obat itu obat tensi sama obat pengencer darah sama obat jantung. Baik. Ya sudah 1,5 tahun ya dok ya. Udah gitu, udah 1,5 tahun saya disuruh ke dokter dalam. Nah, ke dokter dalam itu saya dikasih obat apa? Obat ginjal. Tapi ginjal saya bebek saja dok. Vitamin maksudnya? Iya vitamin apa? Emalem sama sama apa? Kris satu. Aduh lupa saya. Kata steril gitu. Terus 3 bulan dicek lagi sama apa? USG nya. Ya. Itu kreatinnya ada turun Ibu? Cuma 1. Berapa kreatinnya? 1,0. Iya. Nah, Tapi itu berbahaya. oh baik. Berarti kasus semua ya, kasus semua yang Ibu sampaikan. Iya. Yang pertama untuk GERD-nya masih kumat sekarang kupatnya? Cuma saya apa namanya? Pola makan saya berusaha biar enggak emaknya kumat gitu. Kalau berarti kan sudah tidak terlalu ya. berusaha. Jadi apa? Vegetarian lah. Pakai asam dah, pedas dah. Maaf ya dok, agak panjang. Enggak apa-apa. Bisa jadi Ya. gitu. Terus yang apa? Pedas dah, asam dah, semua buah-buahan juga enggak terlalu yang agak menyengat gitu. Akhirnya enggak ya dok ya. Tapi waktu ini saya bawa ke apa? 2 kali saya di apa lab jantung sama lab dalamnya. Terus yang lab dalam itu dikasih apa itu? Kayak kencing itu biar lancar. Udah sih kencingnya lancar. Untuk USG-nya normal Ibu, untuk USG ginjal? Cuma ada dikit dibilang sama dokternya, enggak terlalu lah dokternya bilang. Enggak terlalu. Terus itu sudah 3 bulan. 3 bulan lah. Tiap bulan saya rutin dok dikontrol gitu. Tapi itu aja obatnya dikasih. Emang gitu ya dok. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Nah, nanti Ibu kan berarti dasarnya ada tensi. Tidak ada. Enggak ada tensi saya dok. Baik. Nah, gini. Untuk ada 3 masalah Ibu. Yang pertama masalah GERD ya, lambung.
yang kedua jantung, yang ketiga mungkin masalah ginjal. Ya, untuk pertama untuk GERD itu berdasarkan hasil endoskopi biasanya sudah di endoskopi Bu ya. Baik, mungkin gejala. Jadi kalau memang benar dia murni GERD, biasanya klep antara esofagus sama lambung itu agak kebuka sedikit. Gitu. Jadi GERD-nya itu biasanya bisa kena Ibu. Nah, nanti tetap atur pola makan sama jangan lupa habis makan jangan langsung tidur. Karena kan klepnya kebuka. Jadi kalau Ibu tidur gravitasi nanti asam lambungnya ke sana. Kalau Ibu mau stabil tidurnya mungkin bantalnya agak tinggi sedikit. Gitu aja dijaga ya. Oke, pola makannya udah. Nah, kedua untuk masalah jantung biasanya pasien dengan GERD identik yang mungkin keluhannya sesak, nggak nyaman di dada, biasanya konsulin ke jantung. Secara tidak sengaja Ibu ketemu penebalan jantung. Nah, obat tensi yang Ibu minum kayak tadi yang bapaknya saya kasih tahu kan ada saya bilang, oh ada obat tensi untuk mencegah penebalan jantung. Nah, berarti ibunya dikasih itu. Memang dia obat tensi tapi untuk mencegah penebalan jantung biasanya dosisnya lebih kecil, nggak kayak dosis obat tensi, biasanya dia lebih kecil. Dikasihlah Ibu pengencer darah juga ya. Pengencer darahnya apa, Aspilet Ibu atau Clopidogrel? Aspilet yang kuning, Clopidogrel yang kuning. Nah, Aspilet dia memang bagus tapi hati-hati nanti untuk emahnya. Kalau pas kumat memang tidak bisa diminum. Tapi secara pemakaian jangka panjang Aspilet obat tensi tadi ya dosis kecil itu sangat aman ya. Jadi memang untuk jantung segala jenis penyakit jantung biasanya minum obatnya rutin. Nah, yang ketiga untuk masalah ginjal Ibu hanya diberikan vitamin ginjal dengan kreatinin 1 itu masih aman. Normal kreatinin 1,2, mungkin dalam USG ada kelainan struktur sedikit, makanya Ibu diberikan vitamin untuk follow up fungsinya yang setiap 3 bulan. Jadi menurut saya sudah sesuai ya, dan obatnya ya. Terima kasih Ibu. Biasanya kan dokter itu kan nggak berani ke panjang lebar. Oh gitu. Ditanyain aja Ibu biasanya. Oke. Mungkin banyak dok ya. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan Pak. Saya setiap hari kan minum obat. Apa bisa saya menambah dengan bicompletnya vitamin itu? Obat apa yang Bapak minum setiap hari? Simvastatin. Baik. Pin. Ada tensi ya Bapak ya? Tapi saya disuruh di kapal. Ah. Terus saja minum itu Pak. Ya. Cari di puskesmas di Sempedi. Baik. Jangan kumat nanti. Ya, terus. Iya. Untuk obat tensi memang rutin terus dengan pemantauan tensi. Takutnya gini nanti naik tensinya, naikin obatnya, drop tensinya, turunin dosis kan begitu ya. Tapi untuk kontinu memang aman. Yang kedua simvastatin kan obat kolesterol, berarti nanti monitor kolesterol Bapak setiap 6 bulan. Bapak bisa ke lab sendiri ngecek tebak-tebak kan kolesterol puasa ya, pagi kita datang ke klinik atau kemana, atau nanti di sini Dokter Rusmi ngasih alat bisa ngecek tapi pas puasa. Kalau di bawah 200 mungkin nanti yang total mungkin bisa di stop. Di sini ada nanti Dokter Rusmi ngasih, kok dibocorin ya. Investasinya nanti ada. Nih, itu bisa. Nanti juga dicek. Kalau sudah normal kadar kolesterol bisa stop simvastatin. B kompleks tentu saja bisa aman ya. Ada yang suka minum B kompleks tiap hari itu aman. Vitamin B kelebihan akan dibuang melalui kencing. Jadi nggak di badan, lebih sedikit dibuang kencing. Kayak kita gini aja aman itu. Ya. Dulu saya pernah bertanya sama dokternya, Bu Dokter, apa B kompleks ini untuk penyebab apa? Nah, itu Pak. Tuh. Ya, untuk saraf, pertumbuhan saraf, ya, tenaga, vitalitas seperti itu ya. Kalau capek minum obat boleh tiap 2 hari kan kadang isi obat aja. Biasanya pasiennya begitu ya, obat aja mungkin udah bosen tapi bisa 2 hari atau pas. Tidak rutin, yang rutin kan obat tensinya itu ya Pak, sama obat kolesterol yang kalau memang sudah normal bisa di stop, kalau belum ya dilanjutkan. Disuruh terus minum. Tapi harus dicek Bapak kolesterolnya. Kalau emang udah normal kan nggak usah. Normal itu, tapi saya tidak berani itu. Karena di kapal dulu itu dokternya spesialis penyakit dalam. Iya. Kalau sistem rujuk balik kita memang begitu. Sistem rujuk balik tinggal dilanjutin di gini, tapi untuk follow up perlu. Nanti mungkin ditanya Bapak ya, kalau udah normal ngapain? Ya walaupun diminum nggak apa-apa sih juga. Ya.
Nah kalau simvastatin obat kolesterol, tapi dia ada namanya antioksidan. Pada pasien-pasien penyakit jantung koroner nanti ya, yang sudah kena koroner, walaupun kadar kolesterol dia normal, seumur hidup dia disuruh minum itu sama dokter. Tujuannya bukan anti kolesterol, tapi itu anti radikal bebas, untuk mencegah radikal. Boleh aja ya, asal nggak capek aja bapak ya. Tapi sebenarnya bisa di stop ya. Malam. Ya malam ya. Nanti cek kalau udah normal, coba konsultasi bisa di stop atau enggak ya. Oke ya. Nih, bapak ibu ada lagi ya, silakan Bu. Oke. Selamat sore Bu Dokter. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak sudah memaparkan dengan jelas pada kami semua. Jadi Terima kasih, mohon sama-sama. maaf mungkin tadi saya agak mundur karena saya batuk-batuk. Mohon maaf. Nah jadi awalnya semuanya itu sangat bermanfaat ya untuk saya khususnya, dan itu mungkin teman-teman juga. Terus karena saya juga di luar dari acara ini, saya sering bertemu dengan Bu Dokter, karena Bu Dokter sudah merawat saya dari sekian tahun gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Bu. Saya dari saya awal itu kena semuanya, tensi, jantung, tiroid, apalagi macam-macam itu semuanya. Jadi lewat mantu Dokter Rusmi, jadi bisa ketemu dengan Ibu, dan sekarang ketemu lagi di sini, saya sangat senang sekali. Dan saya merasa sangat nyaman. Entah itu obat apa yang Ibu kasih pada saya, karena itu sudah awalnya memang rasa takut ada. Saya minum obat ini, gimana nanti dinda. Tapi setelah Ibu memberikan pengetahuan bagi saya sendiri, enggak Ibu ini gini. Akhirnya saya mengerti. Akhirnya saya menjalani dengan happy gitu. Akhirnya pikiran saya, bagus ya. Ini sedikit demi sedikit saya berpikir, terasa nyaman dikasih sama Ibu obat ini buat ini. Walaupun itu harus saya setiap hari jalani gitu. Sampai saya berpikir begini, udah sekian lama. Memang berobat itu perlu proses kan Bu. Akhirnya sudah sekian tahun saya beserta Ibu itu saya sering mengunjungi Ibu ke dokter gitu untuk kontrol kembali, dan tiap pulang bawa obat banyak gitu. Tapi saya merasa nyaman, tidak akan terjadi apa. Jadi dengan itulah untuk beberapa bulan belakangan ini saya merasa agak nyaman. Cuman ini batuk ini kan tiba-tiba ada keluarga yang batuk, jadi saya terserah juga gitu. Tapi untuk yang jantung, tensi, tiroid, apalagi itu sudah merasa saya aman dan nyaman gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semua support yang Ibu kasih pada saya. Jadi saya merasa sudah tidak terbebani lah otak saya jadinya gitu. Jadi saya harus berpikir positif, tidak betul merasa jadi mulailah perasaan saya agak nyaman. Dulunya saya nggak bisa memperkirakan dulu kaki saya terasa ini, sampai saya mau ke asrama sini jarang gitu. Saya banyak pikiran gimana ya, sedikit demi sedikit saya lewati gitu. Jadi kaki sudah merasa agak nyaman. Jadi mungkin tiroid saya sudah terobati. Jadi tiroid saya bukan yang lupa, jadi yang hipo. Rasa saya itu agak rasa dingin dulu lebih keras dinginnya sampai keluar gitu ya. Tapi sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah. Terima kasih banyak, cuman itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi saya GR ya sedikit. Terima kasih. Sebenarnya ini kan kalau kita ke dokter kayak Ibu Bapak itu sebenarnya dokternya memang tugasnya begitu ya. Tugasnya yang hebat itu pasiennya ya, yang rajin, yang rutin, yang disiplin, kemudian yang dia teratur benar-benar. Yang hebat itu sebenarnya pasiennya. Kalau dia sehat, dia baik adalah pasiennya. Karena itu kan rutin minum obat, rutin minum obat. Di sini kalau ke dokter harus jelas dulu tahu ya sakit saya apa tindakan ke depan, perlu pengobatannya apa kontinu apa sebentar, supaya kita lebih seret berobat. Itu aja prinsipnya ya. Pasien itu adalah yang paling berhak untuk mengetahui apa sakitnya, bukan kita simpan. Kalau kita dokter kita tahu, oh kita simpan sendiri, nggak usah jelasin, itu salah. Karena semua data kita cek lab pasien, semua yang berhak tahu itu pasiennya, yang kita jelaskan pasiennya.
Ya, jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau ke dokter tanya yang jelas panjang lebar, cerewet. Memang harus cerewet ya, biar yakin. Kayak tadi minum obat tensi, aduh ragu nih gitu. Kalau nggak ragu kan udah ya, oh kita yakin, kita semangat. Gitu. Jadi berobatnya lebih gini. Terima kasih banyak Ibu kepercayaannya. Ya, terima kasih. Iya. Baik. Nah, mungkin karena waktu ya, ini saya kembalikan ya ke Dokter Putra, Dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mohon maaf ya kalau ada salah kata atau apa ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih dok. Pertama dulu ya. Lemas dengan lemas. Untuk biar nggak lemes, katanya ada ini door prize bagi yang bisa menjawab 10 pertanyaan sulit. Gimana door prize-nya? Gimana? Oh sudah bertanya, nggak ditanya balik nih. Untuk biar tahu pinter apa enggak nih. Terima kasih Bapak sama Ibu yang sudah hadir dan menyimak tadi dari pemaparan dari Dokter Sri ini mengenai penyakit degeneratif. Jadi kami dari Warna Dewa, saya dan juga Dokter Rusni, nanti akan menyerahkan beberapa sedikit ya bantuan dari kami, dan juga nanti ada door prize. Mungkin door prize isinya agak tidak sesuai, tapi nanti berdasarkan dari info dokter ini juga tidak digunakan secara berlebihan. Yang tadi bertanya seperti Prabu Atmaram nih, kemudian Prabu Yudajit, kemudian Prabu Mataji Anjana, nih sekarang tadi Prabu Kacang nih. Kami minta ke depan untuk menerima door prize-nya. Sudah penetralisirnya, jadi habis boleh minum. Prabu beruntung sekali baru datang dalam 20.000 berapa? Krisna Prabu dan Mataji. Ya tadi mungkin sudah disampaikan Dokter Sri ini. Semua terima kasih banyak Prabu dan Mataji sudah hadir mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Nanti kalau ada request bisa lagi yang kita nanti, tapi mungkin nanti kita harus layani lagi untuk berikutnya. Dan juga sangat atentif sekali tadi, banyak ada pertanyaan.
mudah-mudahan diskusinya hangat. Mudah-mudahan bermanfaat nih Prabu dan Mbak Doji. Sebagai tambahan ini terakhir mungkin tadi kan sudah dijelaskan supaya bisa melihat kondisi secara umum bisa dilakukan tes secara berkala. Gitu. Jadi di sini kami dari Bapak Dewa juga yang mewakili juga teman-teman kita akan menyerahkan alat untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat. Nanti bisa digunakan secara berkala dikoordinir oleh Dokter Pratap ya, Prabu Pratap ini. Ya. Jadi kami akan silahkan ke Prabu Pratap untuk menerima alat yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan kegiatan lansia di Radara Sesma. Gini aja, biar satu aja kelihatan alat. Lagi satu coba pulang. Produksi kecil-kecilan. Udah ya. Masih dok ya. Masih dok ya. Maaf ya sudah. Oh ya, foto bersama. Oh, Mas Pandu. Minyak terpalai. Di sini ya, aku ya. Di sini aja ya. Udah. Ayo, di sini aja. Di sini aja Prabu. Kita sudah bawa. Berdiri Prabu. Ya, berdiri aja. Pegang. Berdiri ada yang Minggu depan kita undang lagi, dia dapat alat lagi. Silakan dok, sini dok. Sini Pak Gendang ini ya. Bagi dua. Di sini Mat Haji, di sini Prabu. Oh gitu. Ye, enggak bisa sih. Saya mau tanya. Ayo, motor sini. Nah, kolesterol tinggi kan? Oh iya. Aku suka mau stay ke ekstrim. Satu, dua. Merasa nih. Pak manajer, Prabu-prabunya megang. Ada strategi keuangan lagi. Oh. kan lo jangan datang oh benar
Kok, sudah? Mau ikut senam nih? Ikut, dah. Senam. Harus olahraga loh. Ini kan belum olahraga kan? Kelihatan. Mau ikut dulu?